Sudah. Sudah Pak Sangga. Sampun. Monggo. Oke, baik Bapak Ibu yang saya banggakan, sebelum acara kita buka, kita cek audio video nggih. Nggih, karena acara ini direkam, maka saya permisi untuk memberitahukan bahwa ada tata tertib yang harus dilaksanakan demi kelancaran webinar kita kali ini, gitu nggih. Yang jelas Bapak Ibu nanti bisa menonaktifkan audionya, lalu bisa mengaktifkan videonya jika mungkin Bapak Ibu ada keperluan, entah mungkin makan siang atau disambi sholat duhur, ya karena yang jelas ini hari aktif ya, pasti kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan, Bapak Ibu bisa mematikan video, gitu nggih. Untuk mengaktifkan audio nanti ketika kita pada sesi tanya jawab. Karena mohon maaf ini yang pertama bagi saya juga masuk di Microsoft Teams. Yang jelas nanti apakah pertanyaan itu nanti ada notif angkat tangan atau enggak, saya belum tahu. Tapi jika nanti mungkin Bapak Ibu yang sudah familiar bisa angkat tangan, nanti bisa angkat tangan seperti yang ada di Zoom Meet gitu ya. Oke Bapak Ibu, jika sudah siap kita akan mulai webinar kali ini. Insyaallah sudah siap nggih. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur yang hak milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul melalui daring dalam kegiatan yang luar biasa ini Bapak Ibu, yaitu webinar diseminasi aksi nyata modul 1.4 Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Malang, SMP Brawijaya Smart School. Sohibul Hajat Bapak Ervan Dwi di hari Selasa ini 24 Januari 2023. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan rahmat hidayah dan inayah Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini seluruhnya adalah umat Rasulullah yang pantas mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Baik, yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Brawijaya Smart School, Bapak Muhammad Arif SSI MPD GR, yang saya hormati Sohibul Hajat pemateri yaitu Bapak Ervan Dwi SPD GR, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru dari SMP Brawijaya Smart School atau yang lain dari lembaga yang lain, tamu undangan. Kali ini dalam kesempatan ini teman kita Bapak Ervan Dwi ini akan melaksanakan sharing baik, Bapak Ibu, sharing baik tentang pengejawantahan modul Merdeka Belajar, yang tepatnya ada di modul 1. Modul 1 ini ada beberapa tahap, kurang lebih ada 4 tahapan ya. Modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Dimulai dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, lalu bagaimana peran guru penggerak, termasuk di yang terakhir di modul 1 ini yaitu 1.4 ini adalah bagaimana kita para calon guru penggerak itu bisa sharing baik untuk membentuk disiplin positif pada anak, yang nanti tujuan dari Merdeka Belajar dari Mas Menteri itu biar dapat dilaksanakan secara optimal. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti pemateri akan menjelaskan apa yang akan di-sharingkan, perlu panjenengan mengenal saya ya. Jika guru bahasa Indonesia itu mengatakan tak kenal maka tak sayang, itu ada benarnya ya. Perkenalkan, nama saya Sangga Jumbuan Kejora. Saya
guru dari SMK Negeri 5 Malang, insya Allah guru PAI, Pendidikan Agama Islam, tapi biasa sama teman-teman guru penggerak juga disebut guru balet karena mungkin apa ya, saya ini orangnya asik gitu nggih. Jadi nggak seseram seperti guru agama kan ngoten nggih. Jadi teman-teman memanggil saya guru balet, jadi bisa apa aja katanya nggih. Oke, itu sedikit dari saya. Yang jelas Pak Irfan kali ini akan melaksanakan sharing baiknya yang dilimit juga waktunya itu kurang lebih 1 jam Bapak Ibu. Saya perlu membacakan susunan acara ya. Yang pertama pembukaan oleh saya moderator, yang kedua nanti ada sambutan dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Brawijaya Smart School, Bapak Muhammad Arif. Yang ketiga acara inti yaitu pemaparan materi dengan tema membentuk disiplin positif pada anak. Yang ketiga tanya jawab yang nanti juga akan saya pandu, dan yang kelima doa dan penutup yang nanti akan disampaikan atau akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Wahyu Soekartono. Baik Bapak Ibu, kita mengajak kepada acara yang pertama yaitu pembukaan. Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini. Tidak ada kata terindah yang untuk membuka acara yang begitu luar biasa ini kecuali dengan panjatan rasa syukur kita kepada Ilahi Robbi. Maka dalam pembukaan webinar kali ini kita akan membukanya dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dapat diakhiri. Baik Bapak Ibu, beranjak ke acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Brawijaya Smart School yaitu Bapak Muhammad Arif, SSI, MBD, GR. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar Bapak? Insya Allah terdengar Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk bisa berkumpul walaupun secara online di acara webinar. Yang saya hormati Bapak Sangga selaku tamu dan juga MC di acara webinar ini, dan saya hormati dewan-dewan guru serta teman-teman di luar SMP BSS. Alhamdulillah panjenengan mau bergabung bersama di sini dalam webinar sebagai aksi nyata dari Pak Irfan sebagai calon guru penggerak terkait materi tentang disiplin. Hari ini kita tidak akan melihat Pak Irfan sebagai yang menggurui atau yang lebih baik atau yang lebih pintar, tapi beliau akan lebih banyak share bagaimana disiplin itu dibedakan dengan hukuman, itu beda. Bahwa kalau disiplin itu adalah proses pembelajaran, bagaimana mendidik seorang anak, bagaimana kita mendekati anak untuk kontrol dirinya sendiri dan juga punya rasa percaya diri. Nanti kita akan sharing bersama Pak Irfan. Harapan saya teman-teman bisa mengikuti karena ini adalah pelajaran bagi kita semua sebagai orang tua di sekolah dan juga sebagai orang tua di rumah. Sehingga disiplin positif ini akan menjadi sebuah tren yang menarik dan cukup baik yang bisa kita terapkan untuk membentuk karakter anak-anak. Semoga dimudahkan. Sekali lagi terima kasih Pak Irfan sudah mau mengadakan acara ini. Terima kasih Pak Sangga dan juga teman-teman semuanya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Brawijaya Smart School Bapak Muhammad Arif, SSI, MBD, GR yang telah memberikan sedikit perakatannya di acara yang luar biasa ini. Benar Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasanya Pak Irfan di sini itu tujuannya tidak menggurui. Kalau dikaitkan dengan kajian Islam, Rasulullah pernah mengatakan baliguan ya walau ayah. Sampaikan itu meskipun hanya 1 ayat. Jadi dalam program guru penggerak ini kita memang diutus dan diwajibkan untuk selalu memberikan influencer, memberikan influx
pengaruh-pengaruh yang baik, yang positif. Salah satunya adalah dengan sharing baik ini gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, kita masuk dalam acara inti untuk mempersingkat waktu, karena yang jelas Pak Irfan untuk menyampaikan ini juga dibatasi dengan limit waktu, karena kita nanti dalam puncaknya nanti diutus oleh Kementerian Pendidikan untuk meng-share video ini dalam batas waktu video yang sudah dilimit dan ditentukan. Untuk mempersingkat waktu, acara inti pemaparan materi dalam tema membentuk disiplin positif pada anak kepada pemateri yang terhormat Bapak Irfan Dwi, SPD GR, dipersilakan. Baik. Matur nuwun Pak Sangga, cek sound dulu Bapak Ibu, nuwun sewu suara saya terdengar. Ampun nggih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan nggih. Hari ini kita bertemu secara tatap muka. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih nggih. Sebelumnya saya menyapa dulu yang terhormat Kepala SMP Brawijaya Smart School, Bapak Muhammad Arif SSI MPDGR. Kemudian yang saya hormati teman saya, rekan saya ya, Pak Sangga. Kita satu kelas, beliau koordinator saya Bapak Ibu di kelas 149 CGP Angkatan 7 Kota Malang. Kemudian saya hormati juga Bapak Ibu guru karyawan SMP Brawijaya Smart School. Kemudian yang saya hormati, mungkin ada juga, saya melihat tadi ada rekan-rekan saya satu kelas di CGP Angkatan 7 kelas 149. Terima kasih sudah mau bergabung, dan juga saya hormati seluruh peserta webinar diseminasi modul 1T4 aksi nyata program guru penggerak yang berbahagia semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kesempatan untuk saya untuk melakukan salah satu tugas Bapak Ibu dalam, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Sangga, salah satu tugas di modul 1.4 yaitu aksi nyata berupa diseminasi ya, atau berbagi praktik baik terkait dengan salah satu materi di program guru penggerak, yaitu di budaya positif. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arif, di sini saya tidak menggurui, Bapak Ibu. Kita di sini sharing, saya berbagi. Mungkin Bapak Ibu nanti juga ada praktek baik yang mungkin bisa di-share, monggo nanti bisa disampaikan. Seperti itu, Bapak Ibu. Sebelumnya saya share terlebih dahulu screen saya. Sebentar ya. Oke Bapak Ibu, untuk layar saya apakah sudah tampil? Bentar. Sudah Pak, tapi cuma tampilan Sudah, folder. Oke, sebentar. Karena saya sudah, nah ini nih, oke, sudah muncul. Oke, cek lagi Bapak Ibu sampun tampil nggih untuk Sampun Pak. Oke, sampun, siap. Pak. Sampun. Bapak Ibu, ini adalah modul 1.4. Di sini saya mengambil judul membentuk disiplin positif pada anak. Mungkin sedikit informasi dari keempat modul di modul 1, di paket modul 1. Ini modul yang menurut saya mungkin cukup banyak menguras energi dan tenaga. Mungkin begitu ya Pak Sangga ya, karena di modul ini cukup banyak sekali materi dan tugasnya, tapi insya Allah kita positive thinking, tentu ini untuk kebaikan kita bersama, seperti itu. Saya langsung mulai saja Bapak Ibu. Saya mengawali dari
slide pertama terkait dengan pemikiran luhur dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, karena yang mendasari pembentukan budaya positif atau disiplin positif pada anak. Nah, ini berasal dari pemikiran luhur Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara terkait menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, salah satunya melalui disiplin positif. Jadi Ki Hajar Dewantara ini membuat konsep atau pemikiran terkait dengan pendidikan di Indonesia, yaitu menuntun agar anak-anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian disiplin positif ini dapat terbentuk dengan adanya lingkungan yang aman dan nyaman, Bapak Ibu, agar mereka mau menerapkan atau mau menjalankan melakukan disiplin positif, tentu harus ada lingkungan yang aman dan nyaman. Tentu agar anak mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Oke. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali materi kita hari ini, saya punya voting online melalui Mentimeter. Saya akan kirim linknya Bapak Ibu di kolom chat. Monggo nanti bisa berpartisipasi Bapak Ibu untuk masuk di kolom chat di Mentimeter tersebut. Nah, kita akan sama-sama mengetahui kira-kira apa sih yang Bapak Ibu ketahui terkait dengan arti atau pengertian dari disiplin. Monggo bisa join melalui Mentimeter.com atau melalui direct link yang sudah saya share di kolom chat Bapak Ibu, langsung bisa diklik di situ. Bapak Ibu bisa menuliskan apa sih menurut Bapak Ibu pengertian atau arti disiplin, boleh satu kata, boleh agak banyak juga boleh, monggo disampaikan Bapak Ibu. Sambil saya buka Mentimeternya gitu. Oke, saya buka dulu Bapak Ibu. Oke, sudah ada yang menuliskan di sini Bapak Ibu terkait arti disiplin. Berarti ada yang menuliskan di sini disiplin itu belajar. Masih satu Bapak Ibu, monggo silakan ikut berpartisipasi untuk menuliskan apa pengertian disiplin mungkin menurut Bapak Ibu semuanya. Kepatuhan atau ketaatan. Oke, mungkin silakan Bapak Ibu yang lain. Ada lagi ketaatan, ya masih sama, kepatuhan, ketaatan, kemudian belajar. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Arti disiplin menurut Bapak Ibu. Wah, ini taat dan patuh, kemudian sadar akan tanggung jawab. Oke, taat pada aturan. Oke, kita tunggu 4 responses lagi. Oke, belajar ketaatan, kepatuhan, sesuai aturan. Rata-rata ada kata-kata taat di sini. Mungkin satu lagi. Arti kata disiplin dari Bapak Ibu. Oke, rajin. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan argumennya ya, terkait dengan makna atau arti kata disiplin. Saya kembali ke slide lagi Bapak Ibu. Baik. Makna disiplin Bapak Ibu secara etimologi berasal dari bahasa Latin. Kata disiplin ini berasal dari kata disciple yang berarti pengikut. Seiring berkembangnya zaman, kata disiplin ini kemudian menyesuaikan menjadi disiplin yang artinya kepatuhan. Nah, tadi hampir semua menjawab kepatuhan. Ya. Secara lebih rinci lagi, maka disiplin ini merupakan kepatuhan terhadap aturan atau kemauan mengendalikan diri sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Bapak Ibu, mencapai sikap
atau budaya disiplin pada anak-anak kita atau mungkin pada diri kita juga itu tentunya membutuhkan waktu atau proses. Ini tidak sesuatu yang tidak instan. Jadi kita butuh proses yang mungkin relatif panjang agar kita menghasilkan anak-anak atau menghasilkan budaya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam sekolah, ya dalam keseharian anak-anak baik di sekolah maupun nanti dia terjun di masyarakat. Tapi faktanya Bapak Ibu, tidak jarang orang dewasa, mungkin ini kalau kita sebagian besar di sini adalah guru, ingin anak kita ini disiplin dengan instan. Dengan cara akhirnya muncul jalan pintas Bapak Ibu. Jadi kita punya shortcut-nya sehingga dia bisa disiplin instan. Bagaimana sih jalan pintas ini? Apakah jalan pintas ini baik? Yes or no? Ya atau tidak jalan pintas? Atau baik atau tidak? Ini kita terapkan pada anak-anak kita. Menurut Jeremy Bentham, tahun 1800, dia menyatakan sebuah teori di mana semua orang itu termotivasi melakukan sesuatu untuk menghindari rasa sakit dan mendapatkan imbalan. Beliau menggambarkan dalam teori of carrot and stick approach, ya. Jadi di mana di sini diberi gambaran seekor keledai, dia diberi pancingan berupa wortel. Ketika diberi wortel, maka dia akan mengikuti wortel itu, jalan mengikuti wortel itu. Nah, ketika tidak mau, sudah dipancing tidak mau, maka dia menggunakan stick ya untuk memukul keledai tersebut sehingga keledai itu mau mengikuti keinginan dari pengembalanya. Ya. Akhirnya oleh beliau membuat konsep seperti itu, ya, dengan teori beliau muncullah Pak Jeremy Bentham ini memunculkan yang disebut dengan teori reward and punishment. Jadi ini muncul di tahun 1800. Nah, pertanyaannya, apakah reward dan punishment ini masih relevan Bapak Ibu untuk kegiatan pembelajaran atau proses belajar pada saat ini? Nah, ini menjadi pertanyaan besar untuk kita bersama. Karena teori ini muncul tahun 1800, sekarang sudah tahun 2023, sudah sangat lama sekali. Ini contoh Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan reward atau hadiah. Jujur saya juga menerapkan ini Bapak Ibu. Sebelum saya mengikuti program guru penggerak, saya membuat istilahnya yang disebut dengan reward. Waktu itu saya menggunakan kartu Stako atau Star Collection. Jadi setiap kali keaktifan siswa itu akan saya beri reward berupa bintang, yang mana anak itu akan menempelkan dan mengumpulkan. Ketika bintangnya sudah tertempel sampai batas jumlah tertentu, maka dia bisa menukarkan dengan reward yang lain. Misalnya bisa ditukarkan dengan, kalau nanti dia remedi, dia bisa menukarkan bintangnya itu dengan bebas remedi. Atau mungkin reward berupa barang seperti mungkin jajan dan lain sebagainya. Ini dulu pernah saya terapkan itu Bapak Ibu. Tetapi ketika saya sudah mempelajari modul dari guru penggerak modul 1.4 ini, saya menemukan ternyata reward itu ada dampak-dampaknya Bapak Ibu. Yang pertama adalah dampak atau pengaruh jangka pendek. Di mana ketika kita memberikan hadiah Bapak Ibu, itu anak akan mengikuti keinginan kita, tetapi jika tidak kita beri reward, maka keinginan itu atau harapan yang kita inginkan itu juga tidak terjadi. Contoh misalnya, oke, yang mau bertanya Pak Irfan beri bintang. Nah, ketika saya tidak mengeluarkan bintang saya tidak memberitahu kalau saya akan memberikan bintang bagi yang bertanya, maka tidak akan ada yang bertanya. Nah, ini kan ternyata pengaruhnya hanya dalam jangka pendek. Jika nggak ada reward, ya perilaku itu nggak muncul seperti itu. Ini yang disebut dengan dampak jangka pendek. Yang kedua, mengurangi ketepatan atau salah tujuan, Bapak Ibu. Jadi jika guru ingin membentuk sikap tanggung jawab pada murid untuk belajar dengan cara memberikan reward pada siswa yang dapat pertanyaan, maka ini tentu akan menjadi sesuatu yang jadi salah tujuannya. Jadi tujuannya bukan ingin aktif bertanya misalnya ya, tetapi jadi tujuannya salah, yaitu ingin mengumpulkan bintang. Yang ketiga, hadiah memiliki potensi demotivasi atau yang biasa kenal dengan faktor labeling. Sering kita mendengar ketika anak bisa menjawab, oh anak pintar. Tapi ketika suatu saat ada pertanyaan, dia nggak bisa jawab, maka dia tidak akan menjawab. Kenapa? Karena dia takut. Wah, nanti kalau jawaban saya salah, maka saya tidak dapat label pintar. Nah, sehingga terjadi potensi demotivasi atau penurunan
motivasi. Ini ternyata dampak-dampak dari reward. Kemudian merusak hubungan atau kompetisi tidak sehat Bapak Ibu. Ini tentu akan terjadi ya antar siswa, bagaimana caranya dia mendapatkan bintang sebanyak-banyaknya. Nah, maka akan muncul banyak peluang untuk dia dengan teman-temannya berhubungannya kurang baik jadinya ya, mungkin saling berebut dan lain sebagainya. Ini dapat menimbulkan kompetisi tidak sehat antar siswa. Lantas apakah kita tidak boleh Bapak Ibu memberikan hadiah atau imbalan pada anak kita? Nah, kita ganti Bapak Ibu, reward itu dengan apresiasi. Apa bedanya reward dengan apresiasi? Apresiasi ini lebih spesifik Bapak Ibu dan berfokus pada proses dan upaya anak. Dan ini apresiasi ini kita berikan di akhir, bukan di awal atau bukan iming-iming. Jadi contohnya yang bisa menjawab Bapak beri bintang. Nah, ini kan iming-iming. Nah, diberikan di awal. Tapi apresiasi ini kita berikannya di akhir dan sifatnya lebih spesifik. Contohnya di sini. Misalnya ada anak kita yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, maka kita beri apresiasi berupa terima kasih Nak sudah mengerjakan tugas dengan sangat baik. Nah, itu kita berikannya di akhir setelah proses itu sudah berlangsung. Kemudian misalnya menjawab jawaban yang baik dengan penjelasan yang sangat rinci seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu kita mencoba, saya juga terus belajar Bapak Ibu, bukan berarti ketika saya sudah mempelajari materi ini saya langsung serta-merta 360 balik ya nanti ya. Langsung kembali atau langsung berubah langsung lebih baik seperti ini juga tidak Bapak Ibu. Jadi tetap berproses. Saya pun juga berproses Bapak Ibu. Walaupun kadang muncul reward dalam perkataan saya, tapi saya pikir lagi oh ya harusnya apresiasi ya. Tapi tahu ini akhirnya kita jadi menimbang lagi ketika kita mau menyampaikan sesuatu di dalam kelas kita. Kemudian jalan pintas yang kedua yaitu punishment atau hukuman. Nah, ini juga tentu memberikan ini ya Bapak Ibu ya, ada dampaknya juga. Oke, sambil kita mencari dampak dari punishment ini, mungkin saya bisa minta tolong Bapak Ibu sekarang bisa menuliskan ya, contoh satu hukuman yang pernah Bapak Ibu dapatkan mungkin saat masih kecil atau saat dulu sedang sekolah baik SD, SMP, SMA atau SMK saat Bapak Ibu bersekolah dulu, mungkin boleh dituliskan di kolom chat contoh hukuman atau punishment yang dulu pernah Bapak Ibu dapatkan. Monggo silakan Bapak Ibu. Boleh dituliskan di kolom chat Teams. Silakan Bapak Ibu. Nanti kita baca bersama-sama. Mungkin satu contoh hukuman yang mungkin pernah Bapak Ibu dapatkan. Bukan mungkin ya, yang mungkin ya pernah Bapak Ibu dapatkan waktu dulu bersekolah, mungkin bisa coba dituliskan di Teams Bapak Ibu sambil saya baca. Mungkin sambil saya boleh open mic juga, boleh raise hand Bapak Ibu. Atau langsung mau menyampaikan secara langsung. Mungkin Bu Fam, saya boleh bertanya deh ke Bu Fam. Halo Bu Fam. Oke Bu Fam. Dulu waktu sekolah pernah dapat hukuman Bu Fam? Boleh dikasih contoh Bu Fam? Saya pakai penggaris, tangan saya dipukul gini. Wah, anak nakal. Mana tangannya? Ini. Terus dipukul. Set. Gitu. Oh, pernah dipukul pakai penggaris gitu ya Bu ya? Itu kapan Bu? Panas-panas istimewir gitu loh Pak. Bu Fam itu waktu apa? SD, SMP, SMA? SD ya pernah, SMP ya pernah, SMA. Nah. Oke ya. Oke, terima kasih Bu Fam. Nah, ini salah satu contoh Bu Fam pernah dipukul pakai penggaris panjang tangannya oleh gurunya. Terus kemudian di sini ada dari Bu Fauzia, menulis kalimat saya tidak akan melakukan lagi pada selembar kertas folio. Nah, ini sering juga ya Bapak Ibu ya, hukuman-hukuman untuk anak-anak kita menulis saya tidak akan melakukan lagi sebanyak, kadang ada yang sampai 100 kali, 200 kali, 500 kali. Kemudian ini juga ada Bulia, berdiri dengan vas bunga di atas kepala. Ini melatih keseimbangan Bulia sambil latihan fisik ini. Kemudian lagi dari Pak Juniarto, berdiri di depan kelas.
Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh hukuman yang pernah kita dapatkan. Saya juga pernah ya Bapak Ibu waktu bersekolah dulu, dan itu kejadian cukup lama, tapi sampai sekarang masih ingat. Nah, ini adalah salah satu dampak Bapak Ibu dari adanya pemberian punishment atau hukuman, di mana rasa sakit untuk jangka waktu yang lama. Jadi kita akan merasakan itu sampai kita dewasa pun kita akan ingat, oh dulu saya pernah misalnya dipukul pakai penggaris tangannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menyembunyikan kesalahan atau berbohong. Nah, ini akan menimbulkan ini Bapak Ibu peluang anak-anak agar bagaimana caranya dia terhindar dari hukuman, maka dia akan mencoba untuk berbohong agar menghindari kesalahan itu, hukumannya ke dia, sehingga ada potensi untuk melakukan perilaku berbohong. Kemudian membangun konsep diri negatif. Nah, ini juga salah satu dampak hukuman atau punishment, sehingga dia akan mengecap dirinya, oh saya ini anak nakal, yes, pasti sama guru diginikan. Nah, itu lama-kelamaan akan ngecap dan lama-lama itu akan semakin jelas pada anak kita dari apa yang mereka pikirkan sendiri ya. Mereka ngecap diri mereka sendiri dengan cap-cap atau konsep-konsep diri yang negatif. Ini keempat, nah tentu ini akan jadi menimbulkan anak-anak yang membenci kedisiplinan. Karena dia, ya aturan kayak gini, akhirnya dia akan membenci dengan yang disebut dengan kedisiplinan itu sendiri. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu kalau kita tidak boleh memberikan hukuman? Nah, ini adalah salah satu cara ya. Selain hukuman itu ada bukan cara ya Bapak Ibu, tapi ini kita harus menerapkan, yaitu menerapkan yang disebut dengan konsekuensi atau hubungan sebab akibat, di mana konsekuensi ini antara sebab dan akibat harus ada korelasi. Biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka konsekuensinya bla 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 bla, seperti itu. Contoh misalnya, ketika ada anak kita yang misalnya mencoret-coret kertas tugas temannya sehingga tidak bisa ditulisi, maka kita bukan memberikan hukuman, tapi kita ajak diskusi mereka, konsekuensinya apa kalau kamu sudah mencoret-coret. Nah, maka harus mengganti kertas tugas temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Karena dia nyenggol tumbler temannya, kemudian airnya tumpah, maka konsekuensinya dia harus bertanggung jawab nih dengan apa yang sudah dia lakukan. Ini yang disebut dengan konsekuensi. Atau waktu sholat, misalnya sholat berjamaah zuhur gitu ya, dia ramai dan ketahuan oleh gurunya, maka konsekuensinya apa? Mengulang sholatnya lagi, seperti itu. Jadi ada korelasi. Tapi misalnya contoh Bapak Ibu, misalnya terlambat masuk sekolah, kemudian kita beri konsekuensinya misalnya lari keliling lapangan 5 kali ya. Kalau ini tidak boleh kita sebut dengan konsekuensi. Kenapa? Karena antara sebab dan akibat tidak punya korelasi. Karena sebabnya terlambat. Nah, akibatnya apa? Lari 5 kali ini kan tidak ada korelasi yang cukup gitu ya Bapak Ibu, atau korelasi yang baik. Jadi ini perlu kita pikirkan untuk mencari bagaimana mereka bertanggung jawab. Jadi ini memupuk rasa tanggung jawab anak kita agar menaati perilaku disiplin itu tersebut. Nah, ini Bapak Ibu. Reward maupun punishment yang tadi sudah kami sampaikan ya, berupa mendapat hadiah penghargaan atau menghindari rasa sakit karena hukuman tadi, ini semuanya menurut teori motivasi perilaku yang dicetuskan oleh Gosen tahun 2004. Keduanya ini merupakan motivasi perilaku yang faktornya berasal dari luar atau yang disebut dengan faktor eksternal. Jika dorongan dari luar sudah tidak ada, maka perilaku yang diharapkan juga tidak muncul Bapak Ibu. Contoh yang tadi bintang, misalnya bintangnya tidak kita kasih, ya, maka anak tidak akan aktif lagi. Kenapa? Bintangnya nggak ada. Nah, ini kan faktor dari luar. Nah, pada pembelajaran saat ini, yang relevan dengan pembelajaran saat ini, kita harus mampu mencari atau menggali untuk mengembangkan faktor internal, di mana faktor internal ini berasal dari dalam diri anak sendiri. Jadi bukan karena iming-iming dari luar, tapi berasal dari dalam diri anak tersebut. Bentuknya menghargai diri sendiri Bapak Ibu, dengan faktor internal ini yang kita sebut dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Nah, di sini ada beberapa contoh kasus. Nah, misalnya membiarkan anak bertindak semaunya, kemudian memberikan hukuman dengan kegiatan positif. Nah, ini apakah ini yang disebut dengan disiplin positif? Nah, tentu tidak ya, salah. Jadi walaupun kita memberikan kesempatan mereka untuk berpikir dengan apa yang telah mereka perbuat, kita tidak boleh membiarkan anak bertindak semaunya. Ya, kita tetap sebagai seorang guru kita punya untuk controlling apakah dia ada di jalurnya yang tepat
atau tidak. Kemudian memberikan hukuman dengan kegiatan positif. Tentu ini juga bukan termasuk disiplin positif Bapak Ibu. Misalnya hukuman positif itu apa? Ketika anak ini terlambat, kita minta untuk membersihkan masjid misalnya. Nah, ini juga bukan termasuk hukuman atau disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif yang bagaimana? Memahami sebab akibat dari tindakannya. Kemudian membantu anak mengembangkan keterampilan hidup dan keterampilan sosial. Dan yang ketiga, disiplin positif ini bertujuan untuk jangka panjang. Yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya, bahwa proses disiplin positif ini merupakan suatu proses yang tidak instan. Jadi butuh proses yang relatif cukup panjang, nah, karena tujuannya juga dalam tujuan jangka panjang. Tidak tujuan seketika itu dia berubah, tetapi dari dalam dirinya terbentuk rasa disiplin positif, dimanapun dia berada, walaupun tidak diawasi oleh siapapun, nah, disiplin positif itu tetap ada di dalam diri anak-anak kita. Bagaimana cara memulai disiplin positif Bapak Ibu? Nah, ini yang kami terapkan Bapak Ibu dari pembelajaran modul 1.4, kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ini adalah salah satu contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat Bapak Ibu bersama anak-anak. Ini masih saya terapkan di kelas saya karena saya juga baru mencoba Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin positif ini. Sementara ini masih di kelas saya, di kelas 8B Bapak Ibu. Jadi di awal semester kemarin saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Kesepakatan kelas ini merupakan sebuah kesepakatan yang sifatnya universal dan berbentuk positif Bapak Ibu. Jadi tidak ada kata-kata jangan, tidak ada kata-kata tidak. Ya, jadi kita coba cari yang berbentuk positif. Kemudian yang paling penting ini dibuat bersama dengan anak. Jadi tidak kita buat dengan kesemauan kita atau kemauan kita saja Bapak Ibu, tapi harus kita libatkan anak-anak untuk membentuk kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Kalau peraturan kelas apa Pak bedanya dengan kesepakatan kelas? Kalau peraturan kelas itu sifatnya lebih rinci. Kemudian dibuat oleh orang dewasa. Nah, kalau misalnya apa? Dalam lingkungan sekolah ya tentu peraturan itu ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, ini perbedaan peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Kalau pada peraturan kelas misalnya ada kata-kata dilarang membuang sampah sembarangan, maka ketika nanti kita menyusun kesepakatan kelas, kita cari bentuk positifnya. Jadi menjaga kebersihan kelas. Contoh lagi, tidak boleh melakukan bullying kepada teman. Maka kesepakatan kelas itu kita rubah menjadi menghormati semua orang. 3, tidak boleh telat dalam mengumpulkan tugas. Nah, kita ubah jadi mengerjakan segala pekerjaan yang telah ditugaskan dengan tepat waktu. Ini beberapa contoh bagaimana kita menyusun kesepakatan kelas. Bagaimana cara membuat kesepakatan kelas itu? Caranya kita libatkan anak dan mendengarkan suara mereka. Kemudian kita buat kesepakatan yang sederhana dan jelas, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Kita tidak cari kalimat yang jangan, dilarang, tidak, itu enggak ya. Jadi kita cari kata-kata yang positif, kemudian pastikan kesepakatan yang dibentuk sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian kalau sudah terbentuk kesepakatan kelas ini, maka bisa kita tempelkan kesepakatan kelas yang telah disusun bersama di kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi mereka minimal ingat. Dan kita juga bisa sering mengulangi lagi Bapak Ibu. Oke, anak-anak diingat. Kesepakatan kelas kita misalnya ada 3. Yang pertama, menjaga ketertiban, menghargai semua orang, menjaga kenyamanan. Jadi ketika ada sesuatu yang bertentangan, maka anak-anak akan ingat, oh kesepakatan kelas kita seperti ini. Karena kita sudah sepakat bersama, maka yuk kita lakukan bersama. Ya, mungkin yang saya sedikit terlewat tadi cara pembuatannya gitu Bapak Ibu, ini ada sedikit video. Saya putarkan, enggak ada ya. Nah ini Bapak Ibu, ini contoh membuat kesepakatan kelas yang sudah saya terapkan bersama anak-anak. Jadi di sini anak-anak kita minta untuk apa? Memberikan idenya, mereka menempel idenya di depan kelas terkait dengan apa keinginan agar kelas itu nyaman, aman.
Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contoh ketika saya menerapkan untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi anak-anak sendiri yang menuliskan gagasannya, kemudian mereka tempel. Kalau sudah tadi, kok bisa jadi 3 kesepakatan kelas Pak tadi di kelasnya Pak Ervan? Karena dari semua yang sudah ditempelkan anak-anak ini, saya minta bantuan kepada ketua kelas waktu itu. Coba dari yang sudah ditempel itu secara bersama-sama di satu kelas ini kita pisahkan menjadi 3 ide utama atau yang mirip-mirip itu kita kelompokkan jadi satu. Akhirnya terbentuklah atau muncullah 3 kesepakatan kelas tersebut. Lantas bagaimana Bapak Ibu jika anak kita melanggar kesepakatan kelas? Nah, maka kita bisa melakukan identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Jadi apa sih yang dilakukan anak tersebut, melanggarnya di mana sih? Jadi kita cari dulu identifikasi masalahnya. Yang kedua, kita wajib memahami serta memahami ini berupa kebutuhan dan perasaan dari anak kita. Karena menurut William Glasser, Bapak Ibu, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwa setiap makhluk hidup itu mengendalikan perilaku sendiri untuk memaksimalkan kepuasan dan memenuhi kebutuhannya. Di mana 5 kebutuhan dasar manusia ini meliputi kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan juga kesenangan. Ini 5 contoh kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus tahu kenapa anak kita melakukan itu. Kira-kira dia butuh apa sih sebenarnya kok dia melakukan seperti itu. Ini salah beberapa contoh tindakan ya Bapak Ibu ya. Anak selalu bolak-balik menanyakan kapan jam istirahat dan memegang perutnya. Misalnya, berarti ini kebutuhan dasarnya memang bertahan hidup. Nah ini memang kebutuhan dasar manusia. Oh dia memang sedang lapar ya. Tahan hidup. Kemudian menginginkan dipeluk, disayang, dipegang tangannya dan dipegang kepalanya. Ini salah satu contoh kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ada anak-anak kita yang bolak-balik salim gitu ya, ketemu gurunya salim, ketemu lagi salim, ketemu lagi salim. Bahkan kita enggak ngapa-ngapain ya, duduk tiba-tiba anaknya menghampiri kita salim ya atau menaikkan kabar dan sebagainya. Ini salah satu bentuk kebutuhan dasar kasih sayang. Yang ketiga, anak selalu ingin tampil di depan temannya dan selalu ingin didengarkan. Ini bentuk kebutuhan dasar anak berupa penguasaan. Kemudian saat kita memberikan instruksi, anak melakukan dengan caranya sendiri, tidak mengikuti instruksi yang diberikan. Ini merupakan kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian yang kelima, belum waktunya istirahat tetapi anak mencoba untuk keluar kelas. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar berupa kesenangan. Jadi kita perlu mengidentifikasi ini Bapak Ibu. Anak ini butuh apa sih sebenarnya? Jadi kita agar tahu dan agar kita lebih jelas dan tepat dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dilakukan anak tersebut. Jadi identifikasi masalah, kemudian memahami kebutuhan dasar. Yang ketiga, kita mengajak memecahkan masalah bersama-sama dengan anak kita. Jadi kita ajak ngobrol mereka. Tidak langsung serta-merta kita beri punishment atau hukuman. Kamu salah, di luar. Nah itu kita ajak ngobrol bersama-sama ya. Dan yang terakhir, nah, kita memberikan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru, kita harus memposisikan diri kita dalam posisi kontrol manajer. Apa itu posisi kontrol? Nah ini ada beberapa contoh posisi kontrol. Jadi ada beberapa posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Yang pertama sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, tapi ini harapannya tidak dilakukan. Contohnya bagaimana? Nada suara tinggi, kemudian mata melotot. Kemudian anak ketika mendengarkan ini anak akan marah, bahkan akan dendam, ataupun bahkan yang lebih parah mereka bersikap agresif ketika kita hukum. Nah, harapannya kita jangan di posisi kontrol yang ini Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya ini gurunya membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Gurunya memelas biasanya contohnya. Gini nih lah jadi ibu yang dimarahi kepala sekolah. Nah, ini salah satu contoh guru itu memposisikan kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Harapannya ini juga tidak dilakukan Bapak Ibu. Posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Tidak menyakiti anak, berupaya mengontrolnya melalui persuasi. Tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya, tapi tidak berlaku dengan guru yang lain. Nah, posisi kontrol yang seperti ini juga harapannya tidak kita lakukan Bapak Ibu, karena anak-anak akan merasa, cocoknya sama guru itu saja, sehingga ketika dia ada sesuatu, kalau nggak ada guru tersebut, dia jadi memendam itu sendiri.
memikir sendiri. Karena dengan guru lain dia merasa tidak cocok karena dia merasa oh guruku ikut tok sing iso dadi konco, yang lain bukan teman saya. Jadi dia nggak mau terbuka dan sebagainya. Jadi harapannya 3 posisi ini juga tidak kita lakukan. Posisi yang keempat sebagai pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, ini faktornya masih ekstrinsik. Jadi dia melakukan kalau masih kita pantau. Tapi kalau kita tidak ada, ya sudah, dia akan melakukan kesalahan yang sama. Bisa jadi seperti itu. Nah, harapannya posisi mana Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk melakukan menyikapi kesalahan-kesalahan atau perilaku yang dilakukan anak-anak terhadap pelanggaran keyakinan kelas, maka kita melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan anak, kita ajak ngobrol bersama, kemudian mempertanggungjawabkan perilakunya dan anak menemukan solusi atas permasalahannya sendiri melalui yang disebut dengan restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi baik anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kita harapkan mereka setelah melakukan kesalahan itu, dia bisa memperbaiki kesalahan tersebut, kemudian mereka bisa lagi kembali ke kelompoknya, tapi mereka punya karakter yang lebih kuat, tidak dari gurunya, tapi dari dalam dirinya sendiri. Restitusi ini Bapak Ibu kita lakukan dengan 3 tahapan. Cara menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini salah satu contoh kasus secara penanganan Bapak Ibu. Misalnya ada masalah seperti ini. Kita identifikasi masalahnya dulu. Ada anak melempar benda di kelas, kemudian terkena kepala temannya. Jadi dia pas lempar-lemparan benda, nggak sengaja temannya yang duduk nggak ikut lempar-lemparan, kena benda yang dilempar. Nah, kita identifikasi masalahnya apa yang sedang terjadi. Ya, oh dia memang melempar, kemudian anak yang nggak ikut-ikut kena misalnya kelempar. Nah, ini kita cari identifikasi masalahnya dulu. Yang kedua, kita memahami kebutuhannya dulu lah. Posisi anak-anak ini kok main lempar-lempar, kita identifikasi. Oh ternyata anak ini butuh kesenangan. Mungkin dia belum mendapatkan kesenangan itu di rumahnya. Karena mungkin di rumahnya kurangnya komunikasi dan lain sebagainya, sehingga dia masih butuh rasa kesenangan itu lagi, sehingga dia wujudkan atau dia munculkan di sekolah. Kalau sudah kita cari kebutuhan, memahami kebutuhannya, maka kita pecahkan masalah bersama. Kita ajak diskusi mereka, kita tanyakan solusi yang dapat kita lakukan bersama, dan yang terakhir kita lakukan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, kita lakukan menggunakan segitiga restitusi yang seperti tadi saya sampaikan. Yang pertama kita lakukan menstabilkan identitas dulu. Ini tahapan restitusi yang pertama yang bisa kita lakukan Bapak Ibu dengan menstabilkan identitas. Contohnya begini, Bapak juga pernah kok melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan, Nak. Nah, minimal dia akan mendapatkan, karena sejatinya setiap manusia itu kan pasti butuh didengarkan dan butuh merasa dia ini diakui keberadaannya. Maka dengan posisi menstabilkan identitas ini, maka kita berupaya untuk masuk ke dalam pemikirannya atau apa yang sedang dia pikirkan. Kalau kita tiba-tiba langsung menyalahkan, maka dia akan menolak apapun yang kita bicarakan, pasti dia akan menolak dari apa yang kita sampaikan. Agar dia bisa menerima apa yang kita sampaikan, maka kita perlu melakukan menstabilkan identitas dengan cara coba kita berpihak dulu kepadanya. Tapi berpihak ini bukan bermakna dia benar kita bela, bukan. Tapi kita coba masuk dulu ke dalam pemikirannya bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jika sudah, langkah kedua kita melakukan validasi tindakan yang salah baru. Bapak Ibu di langkah yang kedua ini kita menanyakan, ya. Contohnya begini, menyenangkan ya main lempar-lemparan di kelas. Tapi tadi mengenai kepala temannya, kira-kira itu benar atau salah ya kalau sampai melempar atau melakukan hal tersebut. Nah, jadi kita coba apa yang sudah dilakukan itu kita validasi tindakannya. Kalau tindakannya itu salah, nah dia kan akan berpikir, Bapak Ibu, oh iya ya ternyata aku lempar-lemparnya bener, aku seneng. Tapi koncoku sih nggak melok-melok malah kena balang atau kena lempar seperti itu. Jadi dia akan berpikir, memvalidasi terkait tindakannya yang validasi sampai tindakan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita menanyakan kesepakatan. Ini berkaitan dengan kesepakatan kelas yang sudah kita susun.
Apakah kamu ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Nah, kita arahkan lagi kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Apakah main lempar-lemparan itu aman? Bagaimana ya agar kita bermain dengan aman? Nah, coba Bapak Ibu bisa mencari kalimat-kalimat yang mengembalikan lagi atau mengingatkan lagi, recall ingatannya lagi terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah pernah dibuat bersama-sama. Itu harapan kita sehingga dia bisa punya kepribadian atau punya karakter yang jauh lebih kuat Bapak Ibu ketika nanti dia sudah selesai kita lakukan restitusi, dia balik lagi ke kelas seperti itu Bapak Ibu, dia sudah punya kepribadian yang jauh lebih kuat. Ya tentu ya Bapak Ibu, sekali lagi ini proses, tidak serta-merta kita melakukan restitusi ini langsung dia bisa berubah jadi lebih baik, tidak. Jadi butuh kesabaran, memang butuh waktu. Ini salah satu contoh Bapak Ibu video praktik segitiga restitusi, mungkin saya tampilkan singkat-singkat saja ya, tidak full. Mohon maaf. Oke, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi mereka kita panggil, kemudian kita tanya identifikasi masalahnya dulu, apa yang terjadi, seperti itu Bapak Ibu. Saya percepat. Nah, ini analisisnya. Dari segitiga restitusi ini kita lakukan yang pertama tadi validasi tindakan yang salah. Nah, ini ada kata-kata, apakah Mas Kanaka tahu kalau berada dalam masalah sekarang? Jadi kita coba melakukan validasi tindakan yang salah. Dan di situ saya juga menanyakan ya, semua orang pasti pernah ya setelah kita sampaikan itu, maka dia akan jauh lebih berpikir. Kemudian kita stabilkan identitasnya. Dan yang terakhir, nah kita tanyakan keyakinannya. Terkait keyakinan kelas itu seperti apa. Itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi membentuk disiplin pada anak kita. Ini saya peroleh dari referensi modul 1.4 dan juga sumber-sumber lain. Mungkin itu saja mungkin dari saya kembalikan ke moderator Pak Sangga. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Irfan yang luar biasa. Bapak Ibu beri aplaus untuk teman kita yang luar biasa ini dong. Meskipun dalam konteks daring ya. Luar biasa Bapak Irfan ini tadi udah menyampaikan segala sharing baiknya di aksi nyatanya modul 1.4, yaitu membangun budaya positif mulai dari arti dari disiplin, lalu menjelaskan tentang teori reward dan punishment, apresiasi, bagaimana konsep strategi untuk melaksanakan disiplin positif, membentuk kesepakatan kelas, lalu hal-hal yang sudah biasa dalam praktisi pengajaran kita, nggih Bapak Ibu. Apakah kita itu sering menghukum anak-anak atau mungkin kita sudah terbiasa memberikan hadiah ke anak-anak. Ternyata itu dalam faktanya secara psikologi itu berpengaruh kepada anak-anak gitu. Dan ini hari ini mungkin panjenengan semua orang pertama yang paham tentang ternyata reward dan punishment itu dampaknya ke anak seperti ini dari Pak Irfan ya. Maka sekali lagi yang jelas dari materi atau paparan yang luar biasa tadi pasti Bapak Ibu punya kegelisahan akademik atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja Bapak Ibu ingin tanyakan langsung kepada beliaunya. Oke, karena keterbatasan waktu saya batasi cukup 3 penanya nggih Pak Irfan nggih. Monggo bisa mengangkatkan tangannya kepada Pak Irfan. Siapa? Bapak Ibu. Apakah ada yang sudah? Adakah yang
bertanya Bapak Irfan, ini karena tadi di Iya. kolom komentar pun saya tidak bisa melihat atau mungkin karena dijadikan host itu ya. Jadi tadi di kolom komentar saya juga ingin apa menyampaikan unek-unek juga tidak tahu, tidak bisa karena ini juga dibatasi kalau saya. Oh, kolom chatnya Apa enggak mungkin muncul gitu Pak ya? sudah iya betul. Oh, oke Atau oke. mungkin sudah ada yang Mungkin hand bisa raise, open mic langsung ada Pak. yang sudah angkat tangan mungkin. Iya. Atau open mic langsung. Bu Laili, oke Bu Laili. Monggo Bu Laili, diperkenalkan dulu Bu Laili karena tamu undangan kita paling banyak juga dari SMP Brawijaya Smart School. Pasti kan tak kenal maka tak sayang nggih. Monggo Bu Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Laili Ivana dari SMA Negeri 7 Malang. Luar biasa Pak Irfan, paparannya sangat jelas. Namun ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan di forum ini berkaitan dengan disiplin positif. Posisi kontrol manajer memang terlihat bagus ya, kita menyelesaikan masalah dengan baik, beda dengan cara-cara yang seringkali dulu kita lakukan ya, atau kita temukan pada pembelajaran zaman dulu. Namun ketika saya iseng-iseng ini tanya ke anak-anak, sebetulnya kalian itu kalau ingin didisiplinkan itu lebih suka cara yang mana? Nah ternyata beberapa anak ini suka cara yang ditegur, marahi, dikerasi seperti itu Pak Irfan. Nah, padahal ini kan bertentangan ya dengan apa yang kita yakini sebagai guru. Karena kalau jawaban anak-anak ini ya Pak Irfan ya dan Bapak Ibu yang lain, karena kalau dibaiki lemah lembut itu malah manja Bu. Tapi saya itu kalau ditegur dengan tegas itu malah ingin berubah, malah termotivasi seperti itu. Nah ini kan bertentangan ya Pak Irfan ya. Mohon ya apa ya pendapat dari Pak Irfan dan mungkin nanti Bapak Ibu yang lain ya Pak Sangga. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laili Ivana. Saya tambahkan perkenalannya Bu Laili Ivana ini juga termasuk teman kita di satu kelas 149 Bapak Ibu. Jadi perkenalkan beliau orang yang paling senior ya. Mungkin Ibu ya. Oke, Bapak Irfan langsung dijawab untuk mempersingkat waktu. Monggo silakan. Siap, terima kasih Pak Sangga. Oke, Bu Laili Ivana mungkin tambahan informasi juga. Bu Laili Ivana ini juga guru saya waktu SMA. Jadi selain beliau guru penggerak, beliau juga dulu wali kelas saya di SMA. Jumpa lagi kita di guru penggerak. Tadi yang disampaikan Bu Laili tentu juga kami alami ya Bu ya, terkait dengan ketika kita mempelajari dari modul ini itu ada hal-hal yang di lingkungan kita, apalagi di sekolah yang sudah kita lakukan atau kegiatan lingkungan sekolah kita, tentu ada hal-hal yang kurang atau kok tidak sama ya. Padahal posisi kontrol terbaik kalau menurut modul ini kan memang sebagai manajer. Tapi betul yang disampaikan Bu Laili tadi, ada anak-anak itu yang memang gak disentak menurutku ya enggak istilahnya tidak paham kalau dia salah, atau bahkan dia tidak menyadari kalau dia salah. Bahkan dia juga tidak merasa bersalah ya, seperti itu. Jadi ini memang hal-hal yang memang ketika saya mempelajari ini pun juga kok gitu ya. Padahal ketika anak-anak, bahkan kalau kadang saya memang mencampur Bu, ini pengalaman ya Bu ya, saya campur. Memang kadang ada kala satu sisi posisi kontrol saya mungkin ada di bagian penghukum Bu. Tetapi setelah saya melakukan penghukum, saya coba beralih, saya coba panggil lagi, saya mencoba untuk cara restitusi. Jadi minimal dia ketika kita ini pure dari pengalaman saya nggih Bapak Ibu nggih. Jadi saya mungkin ada hukuman tertentu, setelah penghukuman selesai ini anaknya saya panggil, baru saya lakukan restitusi tersebut. Harapan saya dari apa yang saya lakukan itu tentu dia tidak ada rasa dendam.
Jadi dia paham kenapa dia salah sehingga saya panggil, kemudian kita ajak ngobrol bersama, benar nggak sih apa yang kamu lakukan? Ya semua orang pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Jadi kita ajak ngobrol dan lakukan restitusinya di pertemuan setelah ya mungkin kita sudah melakukan posisi kontrol sebelum dari manajer. Jadi saya memang kadang masih mencampur, Bu. Saya belum bisa yang pure langsung menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Karena jujur saja untuk membentuk kesabaran seorang guru ini harus luar biasa kuat ya, Bu. Karena kita harus sabar dalam pembelajaran di kelas. Kadang kalau kita ketambahan sebagai wali kelas, kita masih harus ketambahan masalah lagi di luar akademik misalnya ya. Nah, kita harus mupuk banget ini kesabaran, Bu. Jadi memang dalam prosesnya ini saya juga masih berproses ya. Tidak bisa kalau untuk saya sendiri langsung menuju ke posisi manajer. Mungkin ada posisi kontrol lain yang mungkin saya keluarkan, tapi setidaknya nanti harapan saya nanti di ujung-ujungnya saya tetap menyisipkan posisi kontrol sebagai manajer. Harapannya agar anak kita itu tadi menghindari rasa mereka dendam kepada kita, atau mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati mereka, jadi benci kepada mereka. Setidaknya mereka kita ajak ngobrol, mereka tahu kesalahannya apa, konsekuensinya bagaimana. Dari sini mereka paham, oh ya saya salah dan lain sebagainya. Kalau saya sih seperti itu sih, Bu Laili. Mungkin hasil sharing kita ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada berbagi praktik baiknya, monggo bisa disampaikan. Terima kasih Pak Irfan atas jawaban yang luar biasa. Sebelum saya kembalikan ke Bu Laili, tadi sudah diperjelas nggih bahwa ini guru tanya kepada guru nggih. Bu Laili Ivana ini ternyata gurunya Pak Irfan, tapi Bapak Ibu panjenengan kalau melihat live langsung Bu Laili, ini fisiknya muda sekali, belasan tahun. Betul, Saya Pak. saja kaget gitu ya. Bu Laili ini kok masih muda awet gitu muda ya. beliau, Tapi kok Pak. katanya gurunya Pak Irfan nggih awet muda. Justru kita yang muda-muda ini yang wajahnya boros-boros nggih. Iya, Pak. Oke, Bu Laili mungkin Bu Laili mungkin bagaimana pendapatnya? Apakah sudah puas dengan jawaban Pak Irfan yang setidaknya jika kita simpulkan tadi proses ini need time, butuh waktu, butuh waktu. Pak Irfan mau menuju kepada konsep untuk memperlakukan anak-anak dengan posisi manajer. Begitu Bu Laili. Mungkin ada sanggahan atau ada masukan lain Bu Laili. Monggo. Terima kasih Pak Irfan, Pak Sangga. Memang kita sama-sama menemui ya, ada beberapa siswa itu yang sukanya itu dibentuk dengan cara penghukum tadi. Tapi tadi Pak Irfan sudah memberi masukan yang luar biasa. Meskipun awalnya kita masuk melalui pintu penghukum, tapi nanti kita lanjutkan dengan manajer gitu tadi, supaya ada hubungan baik antara kita dan murid ya. Memang harusnya kan seperti itu ya. Terima kasih Pak Irfan, Pak Sangga. Terima kasih banyak Bu Laili Ivana. Masuk ke pertanyaan berikutnya, monggo Bapak Ibu. Satu yang terakhir saja karena kita dibatasi oleh waktu. Monggo bisa bertanya atau mungkin sharing, bisa memberikan pendapatnya ke Pak Irfan. Ini loh sebenarnya Pak Irfan yang benar, saya sudah mempraktekkan loh. Mungkin saja Bapak Ibu tidak setuju dengan konsep reward dan punishment. Ternyata Bapak Ibu punya pengalaman di dalam reward dan punishment itu ternyata dapat membentuk anak juga lebih baik. Seperti tadi Bu Laili Ivana mengatakan bahwa anaknya itu lebih setuju loh gitu. Tapi dalam konsep teori yang sudah dijelaskan oleh Pak Irfan tadi, dalam waktu yang lama nanti anak itu berdampak atau punya impact psikologi yang mempengaruhi mereka itu. Jangkanya hanya pendek itu, tapi jangka panjang nanti tidak akan muncul dari hati nuraninya gitu ya. Mungkin ada yang lain? Tidak ada? Kita cukupkan Pak Irfan? Nggih, Pak Sangga. Namun sepertinya Bapak, penjelasan, sepertinya. Monggo. Sepertinya kalau memang tidak ada bisa kita akhiri mungkin Pak Sangga. Karena memang Bapak Ibu di BSS setelah ini masih ada kegiatan lagi Pak. Jadi memang kita kejar-kejaran dengan waktu seperti itu. Siap.
terima kasih nggih Bapak Ibu. Yang jelas saya yakin Bapak Ibu tidak ada pertanyaan bukan karena apa itu kurang jelasnya Pak Irfan. Yang jelas sudah sangat jelas sekali. Mungkin karena keterbatasan waktu dan kesibukan yang memang menjadi apa ya, menjadi aktivitas kita di apalagi hari pertama selesai liburan ya Pak Irfan. Jadi sekali lagi kami juga mohon maaf dan terima kasih sudah memberikan luang waktunya. Baik Bapak Ibu, yang saya banggakan kita sampai di acara penghujung yaitu menutup sharing baik ini yang luar biasa ini dengan doa. Maka yang bertugas kepada Bapak Dr. Andes Wahyu Soekartono kami persilakan. Cek, halo cek. Bisa didengar suara saya? Sakit Pak Wahyu. Alhamdulillah, akhirnya kegiatan webinar untuk memfasilitasi guru penggerak sudah selesai. Harapannya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Irfan dan yang telah disampaikan oleh teman-teman bisa memberikan manfaat lebih kepada kita sehingga kita nanti kalau ada masalah bisa menanggapi anak-anak dengan penuh kesabaran sehingga tercipta yang kita harapkan tentang kedisiplinan bagi kita semua dan bagi anak-anak. Untuk itu mari kegiatan hari ini kita tutup dengan berdoa dengan harapan mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa menjadikan pencerahan bagi kita ke depan jadi lebih baik. Kita awali dengan surat Al-Fatihah. Ala hadina sholihah wa likulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa mamat. Allahumma yassir wa la tu'asir. Allahumma yassir wa la tu'asir. Allahumma yassir wa la tu'asir. Yassir umurana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Wahyu Soekartono. Baik Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu ke Pak Irfan, apakah ada sesi pemotretan? Tidak ada ya Pak? Boleh ya? Pak, karena kita foto boleh. dikit. Iya. Oke. Buat tambahan Bapak laporan. Ibu, sebelum saya tutup, kita foto bersama. Hitungan ketiga saya hitung deh. Yang putih siapa ya Pak? Monggo Ada bisa petugasnya? dibantu Pak Sangga mungkin. Saya belum bisa ini menampilkan karena ini yang pertama oke. pakai. Dari saya aja Pak. Siap. Monggo panjenengan hitung. Oke. 1, 2, 3. Bentar Bapak Ibu. Sekali lagi nggih. Minta tolong kameranya untuk dinyalakan dulu. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Siap, sampun Pak. Terima kasih Pak Irfan. Baik Bapak Ibu yang luar biasa, demikian acara webinar diseminasi aksi nyata modul 1.4 guru penggerak angkatan 7 Kota Malang SMP Brawijaya Smart School oleh Bapak Irfan telah selesai.
mudah-mudahan acara ini dapat menjadi manfaat atau bermanfaat bagi kita semua sebagai guru yang luar biasa, sebagai konteks penggerak yang akan mewujudkan generasi emas Indonesia nanti di 2024. Karena tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya dan anggota masyarakat yang selamat dan bahagia. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi Bapak Kepala Sekolah Brawijaya Smart School yang telah mendukung acara ini, bagi Bapak Dewan Guru, tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya, bagi Bapak Irfan yang sudah memberikan ilmunya. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sekaligus memohon maaf jika apa yang menjadi sajian kita kurang berkenan di hati Bapak Ibu Dewan Guru. Saya akhiri dengan kata bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Saya akhiri, akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, saya Sangga Sumber Kejora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Matur nuwun Pak Sangga, Bapak Ibu guru yang lain. Salam kenal, sehat-sehat selalu. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun. Makasih Bu Farah, Bu Aza. Thank you. Matur nuwun. Terima kasih Pak Elvan materinya. Yo, sama-sama. Pak Umar di Berkahi.